warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang uji treatment dengan SPSS. Nama kelompok yaitu yang pertama dari saya sendiri, Daniel Alfian Wibowo. Saya Ahmad Doni Pujangga. Saya Bakti Cahya. Saya Sadam Firly. Ya, untuk uji Friedman adalah uji statistik non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki lebih dari dua kelompok yang saling bergantung atau berpasangan, atau lebih dari dua pengukuran pada subjek yang sama. Uji Friedman ini adalah perluasan dari uji Wilcoxon, di mana uji Wilcoxon adalah 2 sampel dependent dan uji Friedman adalah 3 sampel atau lebih dependent. Syarat uji Friedman ada 4 bagian. Yang pertama, terdapat lebih dari 2 kelompok sampel yang saling berpasangan. 2. Pengambilan sampel secara acak. 3. Skala pengukuran sampel minimal menggunakan skala ordinal. 4. Data penelitian tidak harus berdistribusi normal. Uji Friedman menggunakan SPSS. SPSS dapat digunakan untuk pengujian Friedman karena memiliki fitur non-parametric test yang dirancang untuk analisis data ordinal atau data interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini penjelasan tools untuk memudahkan dalam pengujian Friedman. Untuk file yang pertama, membuka, menyimpan atau mengimpor data. Yang kedua, mendukung berbagai format data seperti Excel, CSV, dan SQL database. Untuk edit yaitu untuk mengubah preferensi. Untuk view yaitu mengatur tampilan data seperti memperlihatkan atau menyembunyikan label variabel, nilai, atau jenis data. Dan untuk data yang pertama yaitu short case. Short case adalah mengurutkan data. Yang kedua, split file yaitu membagi data berdasarkan kelompok tertentu. Yang ketiga, select case yaitu memilih data untuk dianalisis berdasarkan kondisi tertentu. Yang keempat, merge file yaitu menggabungkan beberapa file data. Untuk transform yaitu digunakan untuk mengubah data seperti compute variable yaitu membuat variabel baru berdasarkan perhitungan. Yang kedua, record into sum atau different variable yaitu mengubah nilai data. Untuk analis yaitu menu utama untuk melakukan analis statistik beberapa tools di dalamnya. Yang pertama, descriptive statis yaitu menghitung mean, median, mode standar, deviasi, dan sebagainya. Nomor 2, compare mean yaitu membandingkan rata-rata antar kelompok. Yang ketiga, regression yaitu melakukan analis regresi. Yang keempat, non-parametric test yaitu analis data tanpa asumsi distribusi normal. Yang kelima, faktor menganalisis hubungan antara variabel untuk mencari faktor tersembunyi. Yang keenam, reliability analysis yaitu mengukur reliabilitas data. Poin pertama yaitu membuat visualisasi data seperti histogram, scatter plot, box plot, atau diagram batang. Yang kedua, chart builder yaitu memungkinkan pengguna membuat grafik custom sesuai kebutuhan. Lalu utilities yaitu mengelola metadata seperti deskripsi variabel, tipe data, dan atribut lainnya. Untuk extension yaitu menghubungkan SPSS dengan program eksternal seperti Python dan R untuk analisis yang lebih kompleks. Dan help yaitu memberikan panduan penggunaan SPSS dan menjelaskan setiap fungsi yang tersedia. Untuk data view, tempat untuk melihat data mentah, baris mempresentasikan kasus, sedangkan kolom merepresentasikan variabel. Dan untuk variable view yaitu tempat untuk mengatur properti variabel seperti nama atau nama variabel, tipe atau jenis data, label atau deskripsi variabel, values,
atau label untuk data kategori missing atau menandai nilai hilang. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Di sini seorang produsen teh melakukan pengamatan terhadap 5 varian produk baru yang rencananya akan diproduksi secara massal. Seorang peneliti mengundang 30 orang untuk memberi rating terhadap produk tersebut. Peneliti ingin melihat apakah masing-masing produk teh mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Rating yang diberikan antara 1 tidak puas sampai 10 puas. Di sini menggunakan SPSS untuk menguji data dari yang sudah dipaparkan tadi. Sini saya sudah menyiapkan datanya. Dari 30 responden. Sini saya copy, kemudian dimasukkan ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah muncul data dari Excel tadi. Kemudian kita ingin mengolah untuk menguji Friedman itu sendiri. Yang pertama kita mengubah nama variabelnya dulu, atau nama daripada yang teh itu tadi. Yang pertama kita ke variable view, kemudian namanya kita ganti menjadi T1. Selanjutnya sama seperti di tabel tadi sampai dengan teh 5. Selanjutnya ketika sudah semuanya diganti namanya, kita ke desimalnya, yaitu desimalnya dinolkan. Kemudian setelah desimal sudah dinolkan, kita lanjut ke measure. Measure-nya karena kita uji Friedman maka diubah ke ordinal dari T1 sampai dengan T5. Nah, kemudian setelah ini kita menganalisis data ini dengan uji Friedman. Yang pertama klik analyze ini. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu apakah data sudah terubah. Nah, di sini data sudah terubah T1 sampai dengan T5. Kemudian kita langsung menguji menggunakan SPSS ini. Pertama kita klik analyze tadi, terus ke non parametric test, kemudian ke legacy dialog, dan klik ke relate sample. Nah, di sini kita blok semua variannya, kemudian pindahkan ke kanan. Nah, di sini klik statistiknya, kita checklist yang deskriptif, continue. Nah, karena kita uji Friedman maka Friedman ini yang di checklist dan selebihnya tidak usah. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dan akan dibacakan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. 1. Hipotesis. H0 adalah tidak ada perbedaan kepuasan di antara kelima produk teh. H1 adanya perbedaan kepuasan. Yang kedua adalah deskriptif statistik. Dari tabel di samping ini didapatkan informasi berikut. Jumlah responden adalah 30 dan rata-rata yang di T4 yaitu 7,20. Nilai minimum dan maksimum dan standar deviasi menunjukkan variasi tertinggi kepuasan untuk masing-masing produk teh. Pada peringkat rata-ratanya terdapat pada T4 yaitu 3,72 menduduki peringkat tertinggi. Peringkat rata-rata tertinggi adalah T4 yang menunjukkan kepuasan tertinggi, sedangkan peringkat terendah adalah T1 yaitu 2,28. Pada hasil ujinya adalah didapatkan nilai chi-square-nya yaitu 16707 dengan DF-nya adalah 4 dan
SIC yaitu 0,002. Keputusannya adalah nilai p-value 0,002 lebih kecil dari tingkat signifikasi yang umum digunakan, yaitu 0,05. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikan dalam kepuasan di antara kelima produk teh. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepuasan konsumen terhadap kelima produk teh. Produk teh dengan peringkat rata-rata tertinggi adalah T4 yang menunjukkan bahwa produk ini paling disukai oleh responden. Sedangkan T1 memiliki peringkat terendah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.